Halo guys, selamat datang di channel Densa Vision. Ini adalah lanjutan dari video pendakian Gunung Pangrango via Cibodas. Jadi, bagi yang belum nonton part 1 dan 2, ditonton ya. Linknya ada di deskripsi. Bagi yang sudah, yuk kita lanjut ke part 3. Setelah 7 jam trekking dari Cibodas, tepat pukul 12 siang, akhirnya kita sampai di campsite Kandang Badak. Di sini merupakan tempat transit bagi para pendaki yang mau naik ke Puncak Gede atau Pangrango. Meskipun tanah di sini berundak-undak, tapi tempat ini menjadi tempat favorit pendaki ngecamp karena di sini terdapat sumber mata air terakhir. Ini pancurannya. Air di pancuran ini bisa langsung diminum loh. Airnya kayak air es. Sedangkan untuk membersihkan peralatan masak, ada pancuran khusus. Nih, yang ini ya. Tapi kalian tidak boleh menggunakan sabun atau apapun yang dapat mengotori air di sini ya. Karena aliran air ini akan mengalir sampai ke bawah. Ingat, air ini juga buat hewan dan tumbuhan di sini. Jadi, cintailah mereka seperti mereka telah menerima kalian di sini. Selain air bersih, di Kandang Badak ada musola yang kurang terawat, toilet berbayar, dan warung. Bila kebanyakan orang memilih untuk camping di Kandang Badak dan mulai pergi ke puncak besok subuh, kita memilih untuk sekarang juga pergi ke Puncak Pangrango dengan membawa tenda dan logistik. Sebab kita ingin camping di atas Pangrango, di tempat yang disebut Lembah Mandalawangi, supaya kita bisa lebih lama menikmati alam di sana di antara bunga-bunga edelweiss yang romantis. Kebetulan ada rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga mau menuju ke sana. Salah satu bapak-bapak itu berkata kepada teman-temannya, "Pokoknya hari ini kita camping di Lembah Mandalawangi. Setuju? Setuju!" teriak mereka dengan semangat. Akhirnya, setelah istirahat selama 1 jam, tepat jam 1 siang, kita barengan sama rombongan itu untuk naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Nah, ini percabangan ke Gunung Pangrango. Kalau lurus tuh ke Gunung Gede, kalau ke bawah ke Kandang Badak. Jadi kita ambil ke kiri. Ya. Guys, kita sudah ada di lintasan menuju Gunung Pangrango. Jadi di sini tuh banyak pohon-pohon tumbang dan jalannya cenderung tanah. Beda sama yang tadi kan berbatu-batu. Ya, benar banget teman-teman. Jadi kontur jalur ke Puncak Pangrango ini berbeda dari Cibodas ke Kandang Badak yang berupa batu-batu berantakan. Jalur ke Pangrango konturnya tanah, akar-akar pohon,
pohon-pohon tumbang, dan tebing-tebing tanah yang sudah pasti lebih susah dari sebelumnya. Hutan di Pangrango ini lebih tidak beraturan alias semrawut. Di sini kita tidak hanya mendaki, tapi memanjat, merangkak, menerobos, menggelantung. Pokoknya segala cara sampai yang tidak masuk akal lagi harus dikerahkan untuk menuju puncak Pangrango dengan lembah Mandalawanginya yang sunyi. Ceritanya saya lanjutkan di sini ya. Jadi setelah kita memasuki jalur ke puncak Gunung Pangrango, kita baru tahu bahwa ternyata jalurnya itu banyak cabangnya. Kayak ada kita menemukan banyak percabangan gitu. Ada ke kanan, ada ke kiri. Nah kita selalu bingung gitu. Ini tuh yang bener yang ke kiri atau ke kanan gitu. Ketika kita menanyakan itu kepada porter yang saya sewa, porter itu malah ngomong, ya kalau misal kamu coba aja sendiri mau ke kanan atau ke kiri, karena katanya mau ke kanan atau ke kiri katanya nanti ujung-ujungnya sama juga gitu. Tapi kan kita kan nanya, ini yang lebih mudah yang mana? Yang kanan atau yang ke kiri? Dia sendiri nggak tahu, malah kita yang disuruh nyoba. Gitu kan, jadi kita juga bingung. Kita juga kan belum pernah ke situ. Makanya kita nanya ke porter yang tugasnya juga memandu kita, karena kalau di sana itu porter sama guide itu tuh seperti nggak ada bedanya, jadi sama aja gitu. Dan porter kan juga harusnya juga hafal jalur di situ. Tapi ini kebetulan dapetnya dia nggak hafal jalur, padahal kita waktu di bawah di Cibodas kita bertemu dengan beliau, ngomong katanya hafal jalur ke Pangrango. Ternyata setelah di sana malah seperti itu. Jadi kita juga ya bingung jadinya. Jadi di sana satu-satunya penanda bahwa ini jalur yang benar atau jalur yang salah itu cuma ditandai pakai pita-pita yang diikat di ranting-ranting pohon. Jadi pohon-pohon di menuju ke puncak Pangrango itu berbeda juga dengan pohon-pohon dari Cibodas ke Kandang Badak. Kalau dari Cibodas ke Kandang Badak lebih dominan pohon-pohon besar. Kalau dari Kandang Badak ke Pangrango itu pohonnya udah mulai kecil-kecil tapi rapat gitu. Benar-benar berantakan, semrawut. Ya karena itu mungkin tumbuh sendiri, dan di sekitar jalur sendiri gak pernah ada perawatan atau dirapihkan gitu, supaya juga pendaki atau pengunjung di situ juga bisa mudah menghafal jalur supaya nggak tersesat, karena kalau tersesat bahaya sekali di situ. Jadi cuman pita-pita itu, dan yang membuat mungkin saya sendiri gitu ya, yang bingungnya tuh gini, kalau kita menemukan percabangan ada kanan ada kiri, pitanya itu diikat di tengah-tengah. Nah kita kan jadi bingung, ini tuh sebenarnya ke kiri atau ke kanan. Nah itu
Jadi bingung, ini ke kiri atau ke kanan karena pitanya sendiri di tengah-tengah gitu. Dan selain itu juga di sana di jalur Pangrango itu banyak jalur air. Jadi itu kan lereng gunung. Kalau hujan itu air akan mengalir membentuk suatu selokan. Tapi itu alami ya, terbentuk alami selokan. Nah, selokan ini sama bentuknya dengan jalur yang juga di jalur pendakian, juga sama berupa seperti selokan kayak digali gitu, kayak gitu. Jadi kita juga bingung ini jalur pendakian atau jalur air, dan itu sudah pasti kalau hujan deras baru ketahuan itu bahwa jalur air akan mengalir ke situ. Jadi kita banyak di sana itu banyak hal-hal yang kita tuh tahunya cuman kita lihat di video di YouTube atau di mana, atau berdasarkan orang ngomong bahwa jalur Pangrango itu cuma satu. Sebenarnya mungkin yang benernya cuma satu, cuman kita kalau nggak hafal, bahkan kita bawa pemandu juga nggak hafal, jadi kita jadi bingung karena banyak banget cabang-cabangnya, belum dicampur dengan jalur air. Nah, di sana sendiri yang seperti saya udah ngomong bahwa di sana itu jalurnya cenderung tanah, bukan bebatuan seperti dari Cibodas ke Kandang Badak. Jadi sudah pasti kalau hujan itu jadi lumpur. Apalagi kalau hujannya deras, itu lumpurnya ngalir. Jadi banjir lumpur. Bahkan ya karena itu miring, ya kalau kita naik ke sana atau turun ke sana dengan kondisi hujan deras, sudah pasti itu akan kita kena kebanjiran, kena gerojokan airnya itu. Jadi itu sangat membahayakan, sebenarnya membahayakan sekali. Jadi kita kalau mendaki ke sana atau turun dari sana, kita berusaha buat berpijaknya itu ke akar-akar pohon. Jadi akar-akar pohon kita cari untuk jadi trap-trap, untuk jadi kayak anak tangga. Kita berusaha berpijak ke situ supaya nggak kepleset. Itu juga kalau kita turun atau naik gitu ke akar pohon juga harus dilihat akar pohonnya itu kuat atau enggak, licin atau enggak, karena akar pohon juga licin, tapi kalau basah. Jadi itu yang juga harus hati-hati kalau mau ke sana. Jadi itulah yang waktu itu kita alami, dan kita mendaki start dari Kandang Badak jam 1. Lalu pada saat jam 3 siang di sana, ini maaf ya, saya sendiri nggak banyak ngerekam waktu di Pangrango karena waktu jam 3 siang itu hujan turun. Jadi kita tidak mungkin merekam karena kita tidak menggunakan action cam yang kedap air. Jadi jam 3 siang itu hujan, padahal waktu pagi sampai siang itu cerah, benar-benar cerah, langit itu biru. Tapi jam 3 siang di sana itu hujan turun. Kebetulan waktu itu kita sampai di suatu kayak ada pelataran gitu, kecil, cuma mungkin buat satu tenda. Karena di lereng Pangrango tuh benar-benar lereng, jadi tidak ada lahan datar cuma itu doang di jalur yang kami lewati. Karena hujan itu, jadi kita ya pakai jas hujan, kita berusaha menutupi barang-barang yang sekiranya mudah bahaya kalau kebasahan. Tapi yang sangat disayangkan bahwa porter yang kita sewa itu
dia tas carrier-nya itu yang bawa tenda, bawa logistik, terus bawa ada jaket-jaket kita juga. Dia nggak bawa cover bag. Padahal cover bag itu sesuatu yang wajib dibawa meskipun tidak musim hujan. Kan kita ini sebenarnya mendaki bulan Agustus, bukan musim hujan. Tapi tetap hujan itu di situ tuh di Gede Pangrango itu hujan tuh ada aja, sekalipun intensitasnya mungkin kalau di musim kemarau lebih kecil daripada di musim hujan, tapi kebanyakan tidak mungkin terluput dari hujan. Jadi pasti di situ ada hujan. Kalau kalian mau mendaki ke situ sudah siap harus kena hujan, makanya harus bawa jas hujan, bawa tasnya harus ditutupin cover bag. Itu harus sudah pasti, dan bahkan jas hujannya kalau bisa yang ponco, karena supaya nutupin tas kita juga. Kalau kalian jas hujannya yang tipe kayak jaket itu kan tasnya masih kebasahan juga gitu ya. Untuk lebih safety-nya itu pakai cover bag iya, mungkin tasnya kalau yang carrier-nya itu yang bagus udah kedap air juga, tambah pakai ponco jadi lebih aman, tidak akan kebasahan. Nah, si porter ini gak bawa cover bag, terus udah gitu dia jas hujan plastik yang beli di bawah, tidak pakai jas hujan ponco. Jadi plastik itu yang cuman menutupi badan aja. Dan yang sangat disayangkan lagi, ini contoh yang tidak baik sebenarnya. Kan jas hujan plastik itu ada bungkusnya pun dari plastik. Itu porternya malahan membuang bungkus plastiknya itu di hutan Pangrango itu, buang aja di situ. Padahal kan harusnya sebagai seorang warga lokal di situ atau pemandu di situ ya, memberikan contoh yang baik kepada pengunjung. Kan kita ini pengunjung, katanya tidak boleh membuang sampah di hutan, kita harus cinta kepada alam, tidak boleh bla bla bla, bawalah turun sampahmu. Tapi itu malah dibuang di situ. Itu kan tidak mencintai alam, tidak mencintai Pangrango, menjadi contoh yang kurang baik ya gitu. Jadi untuk teman-teman juga, kalau kalian ke gunung manapun, bukan ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango aja, sampah itu dibawa turun, jangan dibuang di situ. Lalu sampah plastik itu susah terurai dan juga kotor juga kan jadinya. Kalau kalian emang cinta alam ya, kalian juga itu salah satu wujud dari kalian cinta alam ya, jangan buang sampah di alam gitu. Nah terus kita akhirnya walaupun hujannya sebenarnya juga nggak deres amat, cuman tetap aja membuat kita tuh panik gitu. Tapi nggak nyangka aja gitu di hari itu tuh hujan gitu. Nah sudah hujan, tetap udahlah sok lanjut ke atas. Mudah-mudahan hujannya nggak tambah besar gitu, karena saya juga tahu bahwa resikonya di situ kalau hujan bisa banjir lumpur gitu. Jadi itu yang bahaya. Lanjut. Nah kan saya cerita tadi bahwa kita tuh mendaki tuh bukan kita aja, bahwa ada rombongan lain juga yang kebetulan juga mendaki ke sana. Mau tujuannya sama, ke atas Pangrango, ke Lembah Mandalawangi. Nah mereka tuh akhirnya karena mungkin jalannya lebih cepat, mereka juga peralatannya lebih canggih, lebih semangat, atau mungkin mereka sudah pengalaman ya di situ kan sudah beberapa kali, jadi kayak sudah tahu medan jalur di situ. Mereka lebih cepat jalan, lebih cepat. Akhirnya cuman kita doang
Jadi kita kayak bener-bener cuman kita doang yang di situ gitu, yang di hutan itu. Karena kita kehilangan jejak mereka, kita jadi yang, saya juga jadi yang tidak tahu gitu, ini tuh saya dibawa kemana. Karena benar-benar kita tuh di sana itu jalur tuh zigzag, yang saya alami ya, itu zigzag kayak kanan ke kiri, ke sini ke situ, nggak melulu naik gitu, dan banyak cabang-cabangnya itu. Jadi kita juga bingung, ini tuh jalur bener nggak jalurnya ke sini, atau ini betul nggak, jangan sampai tersesat gitu kan, ngeri juga kalau tersesat. Katanya ke sini, kita mah kan mengikuti apa yang diarahkan porter, karena kita menganggapnya porter itu kan hafal jalur di situ dan memang kerjanya juga di situ, jadi kita ya percaya aja ke dia. Nah, sampai kita jalan walaupun hujan, sampai kira-kira jam 4:30 sore itu kita mentok ke suatu tebing, kira-kira tingginya itu 3 meter sampai 4 meter lah, kira-kira segitu tingginya. Jadi cukup tinggi, dan tidak mungkin kita tuh menaiki itu karena udah nggak ada trap-trap lagi. Jadi tadi saya lupa ya cerita bahwa di jalur Pangrango itu selain banyak pohon tumbang, juga banyak tebing-tebing. Jadi kita itu bukannya mendaki lagi, tapi udah manjat-manjat. Nah, tebingnya itu dari yang tinggi 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter, itu benar-benar kita harus naikin itu, dan kita berusaha naikin itu memang dari akar-akar pohon yang menjalar-jalar di situ. Nah, tibalah kita di tebing yang tinggi ini. Tebingnya tinggi, nggak ada trapnya, mustahil untuk dinaiki kecuali pakai tangga gitu. Di situ mentok, itu basah kondisinya karena masih hujan. Sebenarnya waktu itu hujannya sudah agak reda, udah gerimis lah, sudah nggak lebat seperti awal, tapi kondisinya basah dan tidak ada trap-trapnya untuk dinaiki. Mentoklah di situ. Terus di situ saya tanya, Pak, ke porter itu, Pak, betul nggak ini lewat sini, dan cara ngelewatinnya gimana, kan ini tinggi, gimana cara naikin, kita memanjat juga tidak bisa gitu. Mungkin kalau kita bawa cangkul gitu kalau kita bawa cangkul kita bisa buat trap-trap sendiri gitu, tanahnya itu diuruk tapi kan pasti makan waktu yang lama untuk nguruk itu, dan kita di situ juga tidak boleh bawa cangkul, dan repot juga ngapain bawa cangkul, terus tidak boleh bawa kayak golok gitu kan, tidak boleh juga di situ. Itu yang buat nebas-nebas itu tidak boleh. Pokoknya mah tidak bawa peralatan pertukangan lah intinya gitu, tidak bawa peralatan pertukangan. Gimana caranya sih naik ke situ? Si porternya juga nggak tahu loh, gimana sih? Katanya bapak sudah pernah sering kesini. Terus dia juga diem aja. Nah, bingung, mentoknya di situ. Saya tanya ke bapak itu, ke porter, Pak, kalau misalnya orang ke Pangrango ini, kalau terjadi apa-apa, misalnya ya kondisi darurat lah, misalnya keseleo atau kedinginan atau hipotermia itu namanya, dan segala macam accident lah gitu. Itu bagaimana ini begini, jalurnya seperti ini, untuk mengevakuasi juga ya
sulit kan jalur seperti itu. Terus dia menceritakan bahwa kalau mau evakuasi di situ ini penting, ini teman-teman, ini mungkin belum pernah banyak orang yang tahu. Saya juga baru tahu waktu di situ, dan setelah turun dari situ baru tahu bahwa ada yang seperti ini, bahwa kalau kita terjadi accident di situ, ini berdasarkan informasi ini, berdasarkan porter di situ, berdasarkan orang-orang di Cibodas sendiri yang saya tanyakan setelah kejadian ini. Jadi disclaimer ya, kalau teman-teman ada informasi yang lain atau saya salah, mohon dimaafkan, tapi saya mengatakan yang sesuai seperti apa yang saya dengar, bahwa kalau kita terjadi accident mau dievakuasi, itu kita itu harus punya uang, harus bayar itu sekitar 2 jutaan, atau pokoknya mah juta lah, udah rate itu juta. Kaget kan? Saya kan diomongin itu ya kaget. 2 juta. Jadi 2 juta itu 4 orang porter bawa tandu. Nanti 2 juta itu dibagi 4. Contohnya begitulah kira-kira gambarannya. Terus ada sebagian persen buat mungkin buat apa ya, mitranya gitu. Itu begitu. Jadi pokoknya kita harus punya uang kurang lebih 2 juta lah gitu untuk dievakuasi. Loh, bukannya harusnya sudah fasilitas dari Taman Nasional kalau ada accident gitu kan, fasilitas gitu. Saya juga belum pernah sih menanyakan ke Taman Nasionalnya kalau terjadi gitu apa bener nggak yang diomongin sama warga sekitar di Cibodas sama porter itu betul nggak, emang kalau kita mau dievakuasi itu harus bayar sekitar segitu, sekitar juta-juta gitu. Tapi kalau saya menilai dari kita sewa porter aja buat ngangkut barang, itu kita bayar udah 700.000 semalam ke gunung itu. 700.000 berarti kan rate-nya di situ sudah tinggi. Gimana kalau bawa orang ya, mungkin juga ini 2 juta itu mungkin betul itu. Maksudnya masuk akal karena memang bawa tas aja, bawain barang aja harus bayar 700.000, antara 700 sampai 800.000 rate-nya di situ ya. Apalagi kalau bawa orang gitu kan, ya mungkin bisa juga sekitar 2 jutaan gitu. Logikanya gitulah gitu. Nah, terus saya tanya ke itu, kalau misalnya bukannya harusnya sudah fasilitas mungkin termasuk pelayanan Taman Nasional for accident? Oh enggak. Kalau menurut Bapak porter itu, kalau Taman Nasional mau evakuasi itu tuh kalau orangnya sudah meninggal. Jadi kalau masih hidup, kalau cuman kayak keseleo, saya nggak bisa jalan nih, atau saya kedinginan, hipotermia, bukan tugas Taman Nasional untuk evakuasi itu. Kalau dia sudah meninggal, itu baru Taman Nasional dan itu gratis. Jadi saya tanya, kalau masih hidup gitu kan, orang masih bisa keseleo atau hipotermia dan segala macam. Loh, kalau misalnya nggak punya uang gimana? Misalnya saya keseleo nih, terus saya kedinginan, tapi saya tidak punya uang. Ya nanti ketika udah saya sampai bawah, ditagih ke keluarganya, ke pihak keluarga. Kalau misalnya nggak punya uang juga gimana? 2 juta. Nah itu mungkin pasti banyak yang belum tahu lah. Saya juga tidak tahu, dan di internet juga belum pernah ada informasi seperti itu, tapi emang kenyataannya gitu sih. Makanya mereka porter itu di sana kalau ada malam-malam
saya lihat sendiri ada malam-malam ada yang kedinginan, hipotermia itu semangat sekali mereka. Jam 10 malam juga hayu naik ke dari Ciburas ke kandang badak maupun gelap-gelapan gitu, karena ya itu demi uang. Jadi bukan demi kemanusiaan lagi tapi demi uang gitu ya, pekerjaan mereka gitu. Jadi ya itu yang mungkin pasti banyak yang belum tahu, dan saya kasih tahu supaya kalian bisa mempertimbangkan itu sebelum kalian mau ke Gunung Gede Pangrango. Jadi karena pertimbangan biaya evakuasi yang besar dan kita terhalang oleh tebing itu, jadi kita akhirnya memutuskan untuk turun jam 4:30 sore. Tetapi setelah saya sampai di bawah, setelah sampai di Cibodas, saya tanyakan ke porter-porter yang lain dan juga kepada orang-orang yang pengalaman ke Pangrango, bahwa ternyata jalan yang kita lalui itu salah. Jadi kita tuh tersesat. Sebenarnya kita jalan 3,5 jam itu harusnya kita sudah nyampe, udah mau deket ke puncak. Ternyata kita masih ada di bawah gitu. Kita lihat ke Gunung Gede juga, itu tuh masih tinggi. Jadi kita tuh tersesat gitu. Jalannya tuh bukan jalan yang bener lah gitu. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Tapi ya sudah, kita juga belum tahu gitu. Akhirnya kita turun. Kita target itu awalnya kalau misalnya udah keburu malam, awalnya kita mau camping di lahan datar yang tadi kita lewati. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, karena berbahaya, lebih baik kita langsung digeber sampai ke kandang badak. Dan turun gunung ini tuh menurut saya lebih sulit daripada naik gunung, karena turun gunung ini lebih beresiko. Jadi kalau kita kan kalau naik gunung itu dengkul yang sakit. Sedangkan kalau turun, apalagi jalur Pangrango ini jalur ekstrim, turnya itu tuh dengkul sakit, pangkal paha juga sakit. Jadi yang bawa ke Pangrango itu kan treknya itu tanah, ada tebing-tebingnya. Selain kita harus nerobosin pohon-pohon tumbang, kita juga harus turun ke tebing-tebing yang tadi kita naikin itu, yang ada tebing tinggi 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter. Kita harus turunin itu lagi. Kalau kita nggak bisa berpijak ke akar-akar, atau akar-akar itu terlalu berbahaya untuk kita pijak karena habis hujan juga, licin. Jadi kita tuh posisinya duduk dulu, terus lompat. Jadi itu langsung brok gitu ke sendi itu gitu. Dan itu berkali-kali. Belum lagi kita harus banyak ngelangkahin pohon-pohon tumbang. Jadi pohon tumbang itu ada yang kita terobos dari bawahnya, ada yang kita harus langkahi. Jadi kaki itu benar-benar harus naik dan melangkahi itu gitu, kayak naik kuda gitu posisinya. Setelah kita 1,5 jam melalui itu semua, akhirnya malam pun tiba. Jam 6 sore hutan Pangrango itu benar-benar jadi gelap. Dan di dalam kegelapan itu saya baru bisa menyadari bahwa ternyata hutan Pangrango itu
ketika dalam kondisi gelap itu benar-benar mengerikan. Karena penampakan hutan Pangrango itu kan berbeda dari Cibodas ke Kandang Badak. Kalau dari Cibodas ke Kandang Badak itu dominannya pohon-pohon tinggi besar-besar. Sedangkan kalau dari Kandang Badak ke Puncak Pangrango itu pohonnya itu agak kecil-kecil, agak pendek-pendek, tetapi banyak, rapat gitu. Banyak juga batang-batang itu menjulur ke samping, ke bawah. Belum ditambah banyak akar di jalannya itu, di jalurnya. Jadi banyak juga ada batang-batang tertentu yang berbentuk seperti jari-jari tangan, menjulur-julur. Jadi itu membuat ditambah gelap, kita hanya pakai senter, itu ditambah suasana itu menjadi lebih mencekam dan mengerikan seperti di film horor gitu. Jadi tentu saya sebagai seorang yang baru pertama kali ke situ dan juga pengalaman masuk hutan juga belum banyak. Masuk hutan juga seringnya siang-siang ya, tidak pernah gelap-gelapan. Melihat itu ya tentu pikiran itu ya serem, mengerikan. Gak mungkin kita berpikirnya itu sesuatu yang indah. Jujur aja saya di situ ya tentu takut melihat setan gitu ya. Takut melihat setan. Padahal sebenarnya di situ kalian kalau ke situ bukan ke Pangrango, ya ke Gede Pangrango, begitupun ke air terjun Ciberem juga yang di bawah itu kalian harus tahu bahwa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu di situ tuh ada macan tutul, ada macan kumbang, dan tentunya ada ular. Jadi sebenarnya itu yang lebih harus ditakuti karena itu lebih berbahaya. Dan macan-macan ini tuh juga bertengger di pohon. Jadi kalian jangan membayangkan kalau macan itu selalu berpijak di tanah. Karena macan ini kan ahli dalam memanjat pohon. Jadi dia suka, bahkan dia kalau nangkep mangsanya katanya kalau makan tuh suka di atas pohon. Gitu. Jadi ya itulah bahayanya di situ gitu. Bayangin aja kalian kalau melihat macan itu di kebun binatang, di dalam kandang. Kalau ini tuh dilepas. Gitu. Tapi menurut orang sih katanya macan itu sebenarnya perilaku alaminya sebenarnya dia kalau ada manusia itu lebih baik menghindar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau macan itu bisa menyerang. Seperti kejadian yang di Sumedang itu di Taman Buru Karumbi Mas Sigit itu saya juga pernah ke sana. Tidak sangka kan kalau itu ada macan kumbang yang hitam legam itu, terus dia menyerang warga, menyerang petani buah katanya itu, sampai akhirnya bertarung satu macan lawan 3 orang sampai dicakar-cakar. Nah itu berarti kan menandakan bahwa macan juga bisa menyerang manusia. Makanya harus hati-hati, harus waspada. Apalagi di Pulau Jawa memang populasi macan itu terbanyaknya justru di Gunung Gede Pangrango. Jadi itu ibaratnya kandangnya macan tuh di situ. Makanya kan Cibodas itu kan namanya Desa Cimacan karena di situ banyak macannya.
lagi di zaman dulu gitu ya, makanya namanya desa Cimacan mungkin gitu ya, mungkin. Tapi yang membuat saya aneh itu Bapak Porter justru lebih kelihatan takut daripada saya, dan ketakutan itu terlihat pada saat saya jalan di depan. Kita menemukan percabangan-percabangan yang tadi kita lewati itu. Tentu saya sebagai yang di depan, jalan di depan, tanya lagi ke Bapak Porter, ini belok ke kiri atau belok ke kanan. Mungkin karena terlalu sering saya nanya ya, karena juga kita menemukan percabangan itu juga kan banyak, sering. Baru sebentar lewat sini kanan, nemuin lagi. Dan selalu tandanya itu yang berupa pita warna putih diikat ke batang pohon itu, ada yang beberapa tuh di tengah-tengah. Jadi kan kita juga bingung, ini belok kiri atau belok kanan. Ketika saya menanyakan itu kepada Bapak Porter pada suatu momen gitu, dia ngomong gini, jalan aja terus, jangan banyak nanya, dengan nada yang seperti marah gitu, seperti kesal gitu. Ya tentu saya nanya kan karena saya di depan, bukan dia yang jalan di depan, tapi saya. Nah tentu kan saya sebagai yang nggak hafal di situ kan pasti nanyain dong kan, karena kita kan percaya dia udah pengalaman katanya, udah sering ke situ. Kata-kata itu pada saat itu menurut saya aneh gitu. Apa sih maksudnya? Kayak seolah-olah saya ini, kita ini nggak boleh berbicara di hutan itu. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa di hutan Pangrango itu waktu saya ke sana itu benar-benar pada malam itu tuh sunyi senyap. Hutan itu benar-benar tidak ada suara sama sekali. Jadi suara itu ya cuman suara kita, nggak ada suara sama sekali, silent. Benar-benar kebisuan semesta. Ada pepatah pernah saya dengar bahwa dalam kesunyian ada yang disembunyikan. Jadi saya menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Porter itu, membuat saya juga penasaran gitu. Apa yang kira-kira disembunyikan? Kenapa kita kok nggak boleh ngomong di situ? Padahal kan ngomong juga cuman ini tuh ke kiri atau ke kanan gitu ya. Karena gini teman-teman, kita kalau dalam kondisi yang seperti itu, pikiran lagi kita diliputi rasa takut di dalam kesunyian itu. Sebenarnya kalau kita berbicara, ngobrol, ya bicaranya yang baik ya. Ngobrol itu sebenarnya membantu supaya pikiran itu tetap jalan, tetap sadar, tetap connect. Karena kalau kita diam, itu malah bisa jadi melamun. Malah itu yang bahaya. Kita bisa mungkin kerasukan, atau jadi bisa perasaan kita kerasukan, atau pokoknya mah jiwa itu bisa digoncang lah gitu, bisa digoncang. Jadi sebenarnya lebih baik kalau kita sembari ngobrol, baik kalau kita ada teman, jangan kita
diam sendiri, jangan kita diam. Tapi ini aneh, jadi kayak nyuruh kita diam gitu. Nah, jadi saya jadi ingat lagi kejadian sebelumnya, bahwa waktu kita di Cibodas mencari porter, kita itu memang punya skep kepengen kita ke Pangrango itu langsung campingnya di Lembah Mandalawangi. Jadi Gunung Pangrango itu dari Kandang Badak ke puncak Pangrango ke atas itu nggak ada pos-pos. Memang jalannya ekstrim, terjal. Lembah Mandalawangi itu di mana sih? Nah, jadi Pangrango itu kan bentuknya kerucut, gunungnya bentuknya kerucut. Di atasnya, tepat di tengah-tengah kerucutnya itu ada suatu cekungan. Jadi kalau gunung berapi kan tengahnya itu kawah, kaldera kawah. Karena Gunung Pangrango ini belum pernah meletus, jadi tengahnya itu padang rumput yang di situ juga ditumbuhi oleh bunga-bunga Edelweiss. Puncaknya di mana? Nah, puncaknya itu ada di pinggir cekungan itu. Jadi kalau kita dari Kandang Badak mau ke Lembah Mandalawangi itu harus ngelewatin puncak Pangrango dulu, ngelewatin pinggiran dari cekungan itu. Titik tertinggi itu disebut dengan puncak. Jadi puncak itu bukan di tengah gunungnya, di tengah kerucutnya, tapi ada di pinggirnya. Nah, setelah itu baru turun kira-kira 10 menit, barulah nyampe di Lembah Mandalawangi itu yang lahan datar itu. Gunung Pangrango sendiri itu bukan gunung yang banyak keindahannya, terutama di lerengnya sendiri itu justru hutannya kan berantakan. Jadi indahnya itu memang di Lembah Mandalawangi itu. Kalau orang ke Gunung Pangrango pasti tujuannya ke situ karena spot ikoniknya itu di situ. Di puncaknya sendiri itu lebat dengan pohon. Jadi kalau kita melihat matahari terbit juga nggak bisa terlihat dengan leluasa, tidak seperti kita ke Gunung Gede bisa melihat matahari terbit, matahari terbenam dengan leluasa. Kalau matahari terbenam di Pangrango sendiri bisa dilihat di Lembah Mandalawangi. Jadi ada bukaan cekungan itu bisa melihat matahari terbenam. Jadi itu. Nah, kita kepengen langsung camping itu di sana. Itu menurut kebiasaan di situ, terutama kebiasaan para porter di situ, baik ke Gunung Gede, baik ke Gunung Pangrango, camping di atas gunungnya itu merupakan hal yang nggak biasa di situ, nggak biasa. Apalagi ke Pangrango itu jalurnya ekstrim, jadi mereka umumnya nggak mau. Jadi mereka lebih nyuruhnya ke pengunjung itu kalau mau naik ke puncak ya nanti aja kalau subuh-subuh gitu. Sedangkan kenapa kita kepengen hari itu juga, itu karena kita memikirkan jalurnya yang ekstrim dan kita juga nggak pernah namanya jalan di hutan gelap-gelapan. Jadi kita memilih ya kalau kita mesti ada matahari, mending kita ada matahari aja. Jadi waktu malamnya kita sudah nyampe di Lembah Mandalawangi itu, sudah di tempat yang terbuka itu, tidak rimbun dengan pohon-pohon gitu. Jadi pertimbangannya seperti itu.
untuk keamanan juga, karena kan kalau misalnya kita gelap-gelapan kan lebih bahaya justru, apalagi kalau kita belum pernah dan belum biasa. Seperti kita turun gunung ini kan gelap-gelapan. Selain pertimbangan itu, kita juga ada kepengen seperti yang dikatakan orang gitu. Jadi orang itu kalau ke Pangrango itu biasanya yang dicari utamanya itu bukan sunrise, bukan pemandangan yang samudra awan. Tidak seperti di Gunung Gede kita bisa lihat samudra awan, bisa lihat sunrise, sunset. Sedangkan kalau di Pangrango itu lebih minim lah, kita nggak bisa seleluasa itu. Makanya biasanya orang-orang yang ke situ tuh mencari ketenangan, ingin merasakan kesunyian di situ, merenungi hidup. Jadi karena kondisinya itu sunyi kan memungkinkan untuk kita merenung, berefleksi, mencari inspirasi gitu. Itu seperti yang dikatakan orang, dan kita sendiri pengen merasakan itu juga gitu. Intinya mah pengen merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kalau ke Pangrango tuh katanya seperti itu. Jadi kita ngomong ke bapak porternya bahwa kami memang kepingin langsung ke campingnya di Lembah Mandalawangi, langsung hari itu juga ke sana. Ya kita juga nggak maksain, tapi kita tetap punya semangat juang gitu. Tetap harus ada target lah sampai ke sana. Cuma rata-rata para porter di situ, karena mereka sudah kebiasaan kalau camping itu di kandang badak, karena mereka sudah biasa di kandang badak, jadi mereka umumnya bikin sketnya tuh seperti itu, bikin jadwalnya tuh gimana kebiasaan mereka. Ini yang kekurangannya dari para porter di sana, kita tuh bayar mahal, tapi mereka nggak mau mengikuti kemauan pengunjung gitu, kemauan tamu gitu. Pengunjung pengen punya gini, mereka tuh nggak bisa adaptasi gitu, nggak bisa ini. Ya mungkin tidak semua, tapi umumnya seperti itu. Saya kan ngomong umumnya ya. Mungkin ada yang juga mau, juga ada, tapi umumnya mah begitu. Jadi mereka sudah matok. Kalau saya kalau bawa barang itu cuma sampai kandang badak dah di situ. Bahkan kadang-kadang kalau ke puncaknya itu, entah puncak gede atau puncak Pangrango tuh, bahkan kadang-kadang sendiri pengunjung itu. Mereka nggak mau menemani. Jadi gitu. Ketika ditanya misalnya, kenapa Bapak nggak mau ke Pangrango itu, bawa beban, padahal tarifnya juga sudah beda gitu teman-teman. Jadi kalau ke Gede itu biasanya 700.000 rate-nya, kalau ke Pangrango itu 800.000 itu. Cuman mereka rata-rata kayak nggak ada bedanya gitu ya gitu. Kenapa nggak mau gitu? Nah, nggak maunya juga mereka nggak bisa ngasih penjelasan yang masuk akal gitu. Kenapa? Ada yang ngomong kalau sudah jam 1 siang sampai kandang badaknya itu mereka nggak mau, rata-rata nggak maunya. Kenapa juga nggak tahu gitu. Apakah cuaca ataukah apa gitu. Jadi kita juga sebagai pengunjung itu kurang diberikan informasi gitu sama mereka, kenapa nggak bolehnya atau kenapa nggak maunya. Jadi kita juga jadi ya kenapa gitu, bertanya-tanya gitu, sampai kita akhirnya nyari-nyari porter yang memang betulan mau. Akhirnya dapatlah porter yang kita pakai ini. Dia ngomong, Bapak
Bapak betul nggak mau sampai ke Lembah Mandalwangi di hari itu juga? Ya bisa. Hafal jalur nggak? Hafal. Bapak porter yang ini ngomong bahwa saya biasa bawa pengunjung ke sana langsung ke Pangrango, langsung ke puncak Pangrango. Itu tuh biasa bawa orang yang ritual. Bahkan beliau juga menyangkanya kita ini juga mau ritual. Nah, saya kaget tentunya. Hanya ritual apa? Karena kita juga memang bukan mau tujuan ritual dan nggak pernah mendengar bahwa di Pangrango suka ada ritual, suka ada orang yang ritual. Hanya ritual apa, Pak? Ya ritual aja kayak gitu. Saya juga nggak mau nanya lebih jauh ritual apa gitu ya, karena memang kan kalau kita tahu juga memang di beberapa gunung di Pulau Jawa, terutama gunung yang dulunya suka buat ziarah kepercayaan lokal kan memang suka ada ya itu. Nah cuman kalau di Pangrango sendiri saya baru pertama kali mendengar itu. Makanya kalau teman-teman di sini yang tahu bahwa Gunung Pangrango itu suka ada yang ritual, itu bisa cerita di kolom komentar supaya saya juga tahu dan orang lain juga tahu. Itu bergunalah untuk edukasi kita gitu. Jadi saya juga mikir waktu Bapak porter itu ketakutan itu apakah ada hubungannya dengan ritual itu, ataukah memang dia suka juga melakukan ritual di situ, makanya dia kayak ketakutan sendiri dengan penunggu di situ gitu. Seperti ketakutan sendiri melihat gelapnya hutan Pangrango dengan batang yang menjulur-julur itu, yang seolah-olah seperti kayak lagi gitu. Seperti apa ya, menakuti atau mengikuti gitu, atau ngeliatin kita. Jadi dia ketakutan sendiri dan dia buru-buru ingin cepat sampai ke kandang badak. Ya itu tidak tahu ya, itu perasaannya dia. Saya juga nggak tahu kan itu. Dia yang merasakannya. Cuman ya kita sebagai orang yang punya niat yang baik ke situ, punya tujuan yang baik, ya kita tetap punten lah, tetap permisi dan tetap berdoa supaya kita tidak mendapatkan
gangguan-gangguan dari roh jahat. Nah, jadi pada saat itu kita lanjut turun. Turunnya juga memang saya sendiri harus hati-hati sekali, sebab jangan sampai kita celaka, jatuh atau keseleo, itu malah lebih bahaya, malah nggak bisa jalan. Jadi tetap harus hati-hati, pikiran nggak boleh sampai melamun. Pada suatu ketika kita nyorot senter, saya nyorot senter. Senter yang saya bawa itu cukup terang, menyorot ke salah satu sosok gitu, yang ternyata itu sosok itu mirip sekali dengan pocong. Wih, mengerikan sekali. Kaget. Kita kaget. Itu benar-benar menyerupai pocong. Ini benar nggak kita ngeliat ini? Karena kita juga lagi berpikiran seperti itu, yang tadi masalah ritual-ritual itu, ini tiba-tiba ngeliat penampakannya kayak gini. Dan itu pocongnya berdirinya di samping jalur pendakian. Jadi mau nggak mau kita harus melalui itu, melewatin dia. Setelah kita dekati, akhirnya itu batang pohon. Jadi senter saya itu mungkin saking terangnya itu nyorot ke pohon, tapi cuma pohon itu doang ya. Jadi selama kita di situ, senter itu saya sorot ke pohon-pohon di situ, nggak ada yang tiba-tiba itu pohon jadi bersinar putih, memantulkan cahaya putih yang kemilau. Jadi itu benar-benar satu pengalaman mistis lah di situ. Apalagi kan juga gini, saya juga tahu, pernah membaca bahwa di Pangrango sendiri pernah ada kejadian di masa lalu, ada pendaki yang tersesat. Nggak tahu satu orang, nggak tahu beberapa orang, saya kurang tahu. Cuman pernah ada gitu, tersesat dan hilang, dan sampai sekarang nggak pernah ditemukan. Ya kemungkinan besar sudah meninggal dan juga jenazahnya tidak pernah ditemukan. Ya jadi tentu mungkin cerita-cerita seperti itu menjadi bumbu untuk menambah ketakutan gitu ya. Padahal ya kita sebenarnya tidak boleh juga terlalu takut juga jangan terlalu sombong. Jadi saya punya teman itu, dia pernah ngomong, dia masuk ke suatu tempat yang disebut angker. Begitu masuk ke tempat itu, ada suatu pantangan gitu ya, di situ ada suatu pantangan. Tapi dia karena merasa tidak percaya akan adanya setan, adanya roh-roh, itu tidak percaya, dia tidak mengindahkan pantangan itu. Jadi itu malah suatu kesombongan gitu. Dia ngomong, saya mah tidak percaya sama yang gitu-gituan gitu. Dan ngomongnya tuh di tempat itu lagi gitu. Jadi itu suatu kesombongan ya teman-teman, tidak boleh seperti itu. Sekalipun kita memang jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu sombong. Karena kita sebagai orang yang beragama,
kita tentu percaya akan adanya roh. Entah itu roh baik, entah itu roh jahat. Jadi kita harus percaya adanya itu, dan tentu kita selalu mohon dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa supaya kita jangan mendapatkan gangguan gitu. Akhirnya setelah 3 jam kita jalan turun dengan kegelapan yang mencekam, akhirnya sampailah kita di pertigaan menuju ke Kandang Badak dan ke Gunung Gede. Jadi saya ulangin lagi, kalau kita turun gunung itu, kalau sampai kita nggak hafal jalur, khususnya di Pangrango ini yang pernah ada kejadian tersesat, itu bahaya sekali. Kalau yang kita takutkan itu kalau sampai tersesat, itu kita nggak nyampe ke pertigaan ini, itu malah bisa nyampe ke lereng yang lain. Itu malah bahaya banget. Makanya untungnya ini udah dalam kondisi gelap-gelapan, akhirnya tetap sampai ke pertigaan itu dan ngelihat ada tenda-tenda dari kejauhan, ada lampu-lampu tenda, itu udah bahagia banget gitu. Oh, kita sudah sampai, tadinya kita manusia cuma kita doang gitu ya. Sekarang ada orang-orang lain gitu. Jadi kita merasa senang, akhirnya nyampe juga gitu. 3 jam di dalam kekelaman ini gitu. Akhirnya nyampe juga dengan kaki yang tambah sakit, dengan udara yang sangat dingin sekali pada saat itu, sampai saya juga sakit kepala karena dingin. Jadi benar-benar kayak kepala tuh kayak kayak ada yang ganjel gitu. Itu sakit sekali, tapi setelah masuk tenda itu udah hilang sakit kepalanya. Jadi akhirnya kita diriin tenda di situ, dan diriin tendanya juga di pinggir di perbatasan hutan. Untung juga masih ada sisa kafling. Nah, setelah diriin tenda, kita makan malam, akhirnya istirahat. Untung aja pada saat di Kandang Badak itu kita nggak mendapatkan gangguan babi hutan. Jadi 1 hari sebelumnya saya di warung di Cibodas itu ada rombongan pendaki, katanya mereka mendapatkan gangguan babi hutan. Untungnya pada saat malam minggu itu kita camping di Kandang Badak bersama orang-orang banyak juga, kita nggak mendapatkan gangguan dari babi hutan. Padahal itu yang tenda yang kita nginep itu langsung berbatasan dengan hutan. Jadi kalau si babi itu datang, pasti yang diserang tenda kita dulu. Bukan ke tenda yang di bawah-bawah, karena kan Kandang Badak tuh berundak-undak, trap-trap gitu. Jadi akhirnya kita dengan selamat sampailah di Kandang Badak. Naik gunung mengajarkan kita banyak hal. Kita menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta melalui alam ciptaannya. Suatu penggambaran yang sempurna akan perjalanan hidup manusia
menuju kepadanya. Dan di tempat tinggi itulah kita melihat kemuliaannya yang maha besar, suatu anugerah yang diberikannya kepada tanah air Indonesia tercinta ini untuk kita lestarikan bersama. Dengan naik gunung, kita pun diajak untuk mengenal alam dan rakyatnya lebih dekat, sehingga kita bisa belajar bersyukur dan ikut prihatin akan dinamika kehidupan masyarakatnya. Masih banyak lagi pelajaran berharga yang bisa dipetik, yang tak mungkin disebutkan semuanya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini kelak bisa naik gunung dan bisa merasakan sendiri apa yang saya rasakan. Terima kasih Pangrango, karena telah mengajarkan saya apa itu keberanian.